A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ilal Islam wallazi khalaqa Adama min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Tadabbur Ilmi dimanapun Anda berada. Kalau saya mengatakan mungkin hadirin hadirat kita tidak hadir pada hari ini, maka mungkin tidak salah kalau saya ucapkan ghaibin wal ghaibat, karena hari ini juga kami kebetulan berziarah sebagai pengingat kematian dan berdoa mengucapkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar insyaallah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki 14 Ramadan 1442 Hijriah. Hari demi hari sudah kita lewati. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di pertengahan. Maka tentu kita meminta kepada Allah, bermunajat senantiasa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Agar kiranya ibadah salat kita, ibadah-ibadah kita, terkhusus ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Tadabbur Ilmi yang berbahagia. Hari ini kami berdiri di tengah-tengah tempat rumah masa depan kita. Kalau istilah ayahanda saya mengatakan society, rumah masa depan yang pasti ini adalah tempat kita. TPU, tempat pemakaman umum atau makbarah. Maka salah satu hadir kita di sini adalah sebagai pengingat bahwa kita yang hidup di dunia yang fana ini pasti pun akan menyusul. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya memerintahkan kita, walaupun di awal Rasulullah melarang kita, nahakum an ziyaratil kubur, tapi setelah itu Allah Rasulullah pun mengatakan ala fazuruha, tapi silakanlah untuk berziarah untuk mengingat kematian. Hadirin wal hadirat, pemirsa Tadabbur Ilmi yang berbahagia, kami ingin mengajak dengan 14 hari Ramadan yang telah kita lewati, coba kita mengoreksi kita masing-masing. Apakah ibadah puasa yang telah kita lewati ini termasuk yang diingatkan oleh baginda Rasulullah, orang yang beruntung, yang senantiasa mengoreksi diri dan memperbaiki diri? Maka Rasulullah mengatakan yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Tapi yang sangat bahaya adalah hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, maka mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai bulan suci Ramadan yang Allah pertemukan kita saat ini, kita menganggap ibadah yang biasa-biasa saja.
Ada ulama mengatakan bahwa jadikan bulan suci Ramadan tahun ini, bila engkau dipertemukan bulan suci Ramadan, seakan-akan bulan Ramadan terakhir bagi kamu. Kata kita semua yang hidup hari ini di dunia yang fana ini, tidak ada satupun yang menjamin dapat bertemu dengan tahun bulan suci Ramadan yang akan datang, 2022 atau 1443 Hijriah. Tidak ada satupun, termasuk kami pribadi. Maka hadir kita di sini sebagai pengingat, ya Allah, Engkau sudah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka kita bermunajat agar kiranya betul-betul ibadah puasa kita ini diterima oleh Allah dan sesuai janji Allah dalam surah Al-Baqarah. La'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa kita adalah menjadikan kita orang bertakwa. Bagaimana orang bertakwa itu? Kita lihat nanti. Bukan saat bulan Ramadan dia giat beribadah, tapi habis bulan Ramadan dia tidak pernah lagi beribadah. Maka yang makna orang bertakwa itu adalah nanti kita akan lihat setelah bulan suci Ramadan. Salah satu memaknainya, ungkapan artikel yang kami baca, kalaulah kita ingin memelihara seekor binatang dan ingin kita jinakkan, maka tentu binatang itu akan kita kurung beberapa hari atau seminggu. Setelah itu kita buka kandangnya, maka kita lepas binatang itu, dia akan kembali ke kandangnya. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui tempat kandangnya sendiri. Tetapi kalau kita manusia, fi ahsani taqwim, diberikan Allah dengan makhluk yang terbaik, yang sempurna, dan kelebihannya diberikan Allah akal dan hati. Maka ketika habis bulan Ramadan, ini bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, menggembleng kita, membina kita sebulan penuh. Dan kandang kita sama diibaratkan dengan rumah Allah, baik musola, baik langgar, baik surau, atau masjid, tempat kita beribadah kepada Allah. Habis bulan Ramadan, maka tentu kita akan menemukan yang namanya Syahrus Syawal. Syahrus Syawal yang bermakna adalah bulan peningkatan. Coba kita perhatikan di lingkungan kita, Masya Allah, begitu banyak bulan Ramadan mereka giat beribadah, tapi ketika masuk bulan Syawal sudah mulai berkurang untuk beribadah. Peningkatannya kita semakin asyik untuk urusan duniawi. Maka tentu habis bulan suci Ramadan ini kita untuk memperbaiki diri semakin baik, hari semakin lebih baik. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Tadabbur Ilmi dimanapun Anda berada, usikum wa nafsi bitaqallah. Sudah 14 hari Ramadan yang kita lewati, kita yang tahu apakah kualitas, kuantitas ibadah kita semakin meningkat atau menurun. Maka kami menghimbau, ini para ulama banyak mengingatkan kepada kita, kalau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, jadikan bulan suci itu seakan-akan puasa terakhir bagimu, agar kiranya kita tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Kaum muslimin muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, baginda Rasulullah SAW pernah mengingatkan ketika baginda Rasulullah ingin menaik mimbar. Di tangga pertama baginda Rasulullah mengucapkan amin. Pada tangga kedua dan tangga ketiga pun mengucapkan amin. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan engkau mengucapkan amin? Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, pada tangga pertama datang Jibril dan mengatakan kepadaku, syaka ya abdun adraka Ramadan, celakalah orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, berlalu bulan suci Ramadan, walam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pemirsa yang berbahagia, bulan suci Ramadan sudah di pertengahan ini. Apakah kita mendapatkan ampunan dari Allah atau tidak? Maka kita berusaha senantiasa berbunajat kepada Allah. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Yang kedua, pada tangga kedua Rasulullah pun mengucapkan amin, karena ketika itu Jibril mengatakan, syaka abdun adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah, celakalah orang yang bertemu dengan orang tuanya atau salah satunya tapi tidak menghantarkannya ke surga. Hari ini kami ingin mengajak dimanapun kita berada, selama ada orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah lanjut usia, mari kita rawat, kita asuh dengan baik, jangan sampai kita sia-siakan. Kenapa? Itu adalah ladang amal pahala luar biasa, jannahnya Allah.
Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka terhadap orang tua kita. Doa sudah semestinya kita berdoa. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi tidak cukup hanya dengan doa. Bagaimana kita memberikan kasih sayang, kita mengabari, terutama yang mungkin saat ini tidak bisa mudik jauh dari tempat daerah dan sebagainya. Minimal kita dengan dunia yang canggih bisa video call dengan orang tua. Ya kalaupun bersalaman, mungkin kalau kita nonton di iklan ada bersalaman walaupun dengan HP dicium tangan orang tuanya. Menghilangkan rasa sedih, menghilangkan rasa rindu dari orang tua kepada kita. Yang ketiga, baginda Rasulullah pun mengatakan, Syaki'a abdun zukirta indahu walam yusalli alaik. Celakalah orang yang di dekatnya disebutkan namamu tapi dia tidak mau bersalawat. Maka hadirin wal hadirat, ghaibin wal ghaibat, pemirsa Tadabbur Ilmi dimanapun Anda berada, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, minimal pun kita akan bersalawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Karena Allah sudah tegaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di tempat pemakaman umum, makbarah. Hadir kita berziarah untuk mengoreksi kita, tazkiratul maut, untuk mengingat senantiasa bahwa kita yang punya ajal, dimanapun kapanpun akan datang yang namanya kematian. Makanya baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hazimil lazat. Perbanyak kamu untuk mengingat apa itu hazimil lazat, qati'ul lazat, pemutus kenikmatan. Jangan sampai kita terbuai dengan mata'ul gurur, la'ibun walahun, dunia yang fata morgana ini. Maka hadir kita di sini ya Allah, kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggalkan kita semua ini, Allah ampuni dosanya, dan kita pun harus menjadikan ultimatum. Jangan-jangan hari ini di bulan Ramadan, walaupun kita belum sampai terakhir bulan Ramadan, Allah jemput kita. Kan tadi di awal kami mengatakan, jangan sia-siakan bulan Ramadanmu. Barangkali ini adalah puasa terakhir bagi kita. Kita jadikan bulan Ramadan ini seakan-akan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Tadabbur Ilmi dimanapun Anda berada. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, iza jaa ajaluhum, kalau sudah tiba ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, nggak bisa ditunda, wala yastaqdimun, dan dipercepat sesaat pun. Saya masih ingat tausiahnya almarhum Syekh Ali Jaber. Kata beliau, ini kisah mengingatkan kepada kita, memberikan motivasi jangan menyia-nyiakan kehidupan kita. Kisah ini tidak termuat dalam Al-Quran dan tak juga termuat dalam hadis. Singkatnya, ada seorang pemuda yang kaya raya, saudagar kaya raya, istri cantik belia, harta berlimpah ruah. Tiba-tiba datang seorang tamu yang tak diundang. Assalamualaikum. Dibuka oleh saudagar kaya. Betapa terkejutnya dia, karena tidak mengenal siapa gerangan tamu ini, dan melihat langsung berkeringat. Ada apa? Duduk di ruang tamu, langsung ditanya, Afan, maaf, siapa Anda dan apa gerangan sini? Singkat jawaban tamu itu, saya Israel. Masya Allah, terkejut pemuda ini. Israel pencabut nyawa datang ke rumahnya. Mungkin kalau kita mengatakan Israel tinggal di daerah mana, tapi ini kisahnya hanya memberikan motivasi kepada kita. Rupanya Israel sudah bawa catatan bahwa hari ini akan menjemput ajalnya. Tapi laki-laki ini tidak menerima dengan kenyataan, lari dari kenyataan, ingin menunda akan kematiannya. Kalau bahasa ilmiah orang sekarang mengatakan adanya gratifikasi, risyuah, disogok, disuap. Dia bukan ngasih amplop, tapi diajaknya, Israel, ya kita makan dulu, menghormati tamu, ikramud duyuf. Namanya orang kaya, namanya makanan lengkap apa adanya. Ketika lagi asik makan, pemuda ini bukan lari, tapi dia ingin membenarkan, memastikan betul atau tidak Israel jangan salah alamat. Dilihat di catatan, hari ini hari Selasa 27 April 2020, catatannya si Fulan, betul namanya. Tapi laki-laki ini tidak menerima. Wah, begitu cepat, akhirnya dihapus namanya. Spontanitas dia mengatakan, nanti saya akan protes
Jangan-jangan Israel salah masuk rumah. Dihapus namanya dan ditulis namanya paling bawah, si fulan. Paling bawah, masih lama sekali. Setelah itu Israel duduk lagi ke ruang tamu, dia mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, engkau begitu baik, wahai pemuda. Baru hari ini saya bertugas engkau memberikan sesuatu yang lebih baik. Maka hari ini juga saya akan kontan, cash, akan membayar kebaikanmu. Saya akan membalas kebaikanmu. Terkejut pemuda ini, apa yang akan dibalas? Hari ini saya tidak jadi cabut nyawa dari atas, tapi saya akan cabut nyawa dari bawah. Masya Allah, Tabarakallah. Terkejut dia. Kenapa saya harus hapus? Itulah makna firman Allah tadi. Walikulli ummatin ajal. Kau sudah tiba ajalnya. La yastakhiruna sa'ah. Nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita akhirkan. Wala yastaqdimun. Apalagi kita percepat. Maka kaum muslimin wa muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, mari senantiasa kita untuk mengingat mati, jangan sampai kita terbuai dengan kehidupan dunia yang fana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan doa subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam wallahu musta'an wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.